yang tak hadir? Malas. Malas. Isman lagi ya? Jadi orang yang malas ini jangan kita surut ya. Kalau malas, kalau yang sakit, entah dia pergi kan, itu wajib buat surat ya. Bilang nanti sama temannya yang tidak hadir itu ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa belajar ya. Doa belajar ini Ibu serahkan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelas? Maju ke depan, Pak Jerul. Cepat. Ya. Pimpin. Terima kasih kepada ketua kelasnya ya. Jadi dengan adanya doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Di sini materi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang lewat ya. Yang lewat pembelajaran kita adalah tentang dakwah Nabi Muhammad secara sirriyah dan jahriyah kan. Jadi hari ini kelanjutannya. Kelanjutannya itu materinya adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW ya. Jadi apa itu kepribadian Nabi Muhammad SAW? Jadi di sini Ibu suruh satu-satu maju ke depan ya. Satu-satu maju ke depan. Yang pertama atau berkelompok. Kelompok pertama maju ke depan. Saukia ya, Saukia Al-Mahirah, maju cepat. Gisel Ayu, baru ini siapa? Asro. Maju ke depan. Apa aja itu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sini ya Pak Sofia. Nanti dari sini baca ya sampai ini ya. Nah, sini. Ya. Nanti yang lain dengarkan ke sana. Ya. Baca. Ini ya bismillah. Dengarkan, nanti ada pertanyaan dari yang ada tulisan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri memujinya sebagai orang yang hendak dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat bagi seluruh alam. 2. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Marilah ikuti surah yang berikut ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam santun dalam menyampaikan kebenaran. Ayo amati gambar berikut. Lanjut ke sini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
baik. Kepadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang agung, seperti tersebut dalam firman Allah surah Al-Qalam ayat 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat. Iya, dah. Nah, Dan kepada kelompok Saukia Al-Mahira kita ucapkan terima kasih. Nah, lanjut kelompok kedua. Tentang kepribadian Nabi Muhammad itu. Siapa tadi dulu? Fikih. Maju. Fikih Fajrul Arfan. Iya. Ini fikih. Yang mau baca sini pakai. Nah, jangan sebagian saja. Dari sini ya. Ya, ini ya. Baru tentunya ya. Nah, ini ada tengah. Ya. Nah, buka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan yang dibantu kawannya. yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, santun dalam bicara, dalam tutur kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan kepasihan dan keindahan, tidak berbicara spontan, namun penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang paling fasih, bahasanya baik, ucapannya dan teratur penjelasannya. Dua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan mengasihi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, serta peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu, para janda yang lemah, dan orang-orang miskin. Santun dalam pengambilan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. 4. Santun ketika berhadapan dengan orang yang memilikinya. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dianggap sebagai orang gila, dilempari kotoran berulang kali, beliau tetap
Ya, selesai. Ya, kepada kelompok Isti Maulana kita ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Lanjut kelompok ketiga tentang kepribadian Nabi Muhammad ini. Dia mempunyai sifat-sifat mulia ya. Nah, kelompok ketiga siapa tadi? Hakim Mubarak, Jayan Maulidan, Robi Zidni. Persilahkan ke depan. Siapa yang ketuanya? Jayan ya? Nah, pakai. Nah, sini bacakan sampai sini ya. Baca, tengah ketuanya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mustahil bersifat kizib yang berarti berdusta. 2. Amanah. Amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah masyarakat Makkah memberi gelaran kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud jujur dan terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat jadi seorang rasul, Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat dianat, yang artinya mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan pemerintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan pesan Allah. 4. Fakona artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat balada atau bodoh. ya. Dan sekian kepada kelompok Hakim Mubarak ya. Nah, yuk kita ucapkan terima kasih. Nah, tepuk tangannya. Ya, lanjut kelompok keempat yaitu Lia Hikmah, Siti Rahmah dan Maulidiyah. Depan. Kita baca sama ya. Nanti kita tutup lagi. Ini yang sini. Ini ya. Ini ya. Ini dari sini. Sini. Baca-baca nanti. Dapat siapa ketuanya kau lihat? Jangan begitu nah. Lihat gitu. Dapat banget sini. Mulai baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang pertama tadi? Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala
basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Artinya, wahai Nabi, kepada Allah dengan izinnya sebagai cahaya yang menerangi. Quran surah Al-Ahzab ayat 45-46. Berdasarkan ayat di atas, maka Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah mengemban tugas berikut. 1. Syahidan, yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. 2. Mubasyiran, yaitu memberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 3. Naziran, peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. 4. Da'iyan ila Allah, yaitu penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sirajan munira, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia hidup dalam kegelapan dengan ya, Nabi Muhammad tidak hanya itu. Atau bagi bangsa saja, namun bagi seluruh manusia. Nilai-nilai ajarannya bersifat universal dan dapat menyelesaikan hikmat manusia. Ya, kepada kelompok Jamiah Hikmah kita ucapkan terima kasih dengan tepuk tangan. Nah, jadi di sini tadi sudah mengertilah kita apa itu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mempresentasikannya itu, Ibu buat kamu beberapa tugas, ya, tugas, dengan judulnya, dengan pertanyaannya masing-masing. Ada 4 pertanyaan, ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sifat tabligh? Apa yang dimaksud dengan sifat tabligh dan penjelasannya? Nah, ini Ibu kasih kesempatan kepada Siti Rahma. Nah, ini dia, ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, jelaskan tugas Nabi Muhammad sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, da'iyan ila Allah, sirajan munira. Ini Ibu kasih kepada kesempatan anak didik Ibu yaitu bernama Jayatul Maulidan, ya. Yang ketiga pertanyaannya adalah, sebutkan 4 sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengertiannya, ya. Nah, ini kepada anak kami beri kesempatan, yaitu anak kami yang bernama Fikih Maulana, ya. Ya. Baru yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini adalah, pertanyaannya, sebutkan beberapa perilaku santun yang dimiliki Nabi Muhammad dan penjelasannya. Ini Ibu beri kesempatan kepada anak Ibu yaitu yang bernama Saukia Al-Mahira. Iya, ini dia. Ya. Nah. Coba dulu dikerjakan masing-masing. Waktunya Ibu kasih
Dikasih waktunya 10 menit. Udah Siti Rahma, Jaya, Vicky, Saukiar Mahira. Nah, yang itu aja yang Ibu Ako. Udah 5 menit lagi waktunya. Udah ada yang selesai? Iya. Nah, Siti Rahma selesai. Pukul ke depan. Nah, Siti Rahma, Gisel. Iya. Gisel, Jaya, Vicky. Udah Vicky? Vicky. Udah pukul ke depan Vicky. Udah. Ini siapa nih? Udah. Udah aja pukul ke depan. Jadi ini tugas kamu ini nanti Ibu periksa siapa yang benar jawabannya. Nanti Ibu kasih hadiah. Semua yang dapat hadiah ya. Lagi. Ya. Nanti siapa yang paling benar jawabannya kasih hadiah yang mudah, Udah ya. Jadi dari pelajaran ini dapatlah Ibu simpulkan dari pelajaran kita tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, dapatlah Ibu simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki perilaku yang santun. Adalah baik. Pertama, dia santun dalam bicara. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat wajib Nabi Muhammad antara lain. Apa tadi sifatnya? Yang pertama siddiq. Apa itu siddiq? Iya, siddiq itu jujur. Jujur ya. Tidak berbohong. Yang kedua, amanah. Apa amanah? Dapat dipercayai. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Yang keempat, patonah. Apa patonah? Patonah itu cerdas, pintar, dan bijaksana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tugas Nabi Muhammad jika dilihat dari surah Al-Ahzab ayat 33 Al-Ahzab 33 ayat 45 sampai 46 adalah yang pertama syahidan. Tugasnya yang pertama Nabi Muhammad itu adalah syahidan. Apa itu syahidan? Menjadi saksi bagi seluruh umat. Yang kedua, mubasyiran. Apa itu mubasyiran? Memberi kabar gembira kepada umat yang beriman. Yang ketiga, naziran, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Yang keempat, da'iyan ilallah. Apa itu da'iyan ilallah? Penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mau memeluk agama Islam. Yang keempat, sirajan muniran. Apa itu sirajan muniran? Yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Jadi sampai sini dulu pelajaran kita tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau bertanya? Ada mau bertanya? Ada udah paham tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW? Ya? Jadi kalau sudah paham, untuk pelajaran nanti selanjutnya kita bahas tentang hijrahnya
para sahabat Nabi Muhammad SAW dan lihat hanya sah ya. Nah, udah? Tidak ada pertanyaan kan? Jadi kita akhirilah pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah